peredaran darah, yang memberinya makanan, dan kulit yang melindunginya dari bakteri luar. Padahal kalau dibiarkan teronggok mah busuk. Tapi di awak kurang mah terjadi busuk. Padahal napal itu ada yang 60, 70 sampai 80 tahun lebih malah. Kenapa? Karena ada penyeimbangnya, pelindungnya. Terus panca indera tersusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan manusia. Misalnya telinga hanya dapat menangkap getaran suara pada batas tertentu. Sekilas mungkin kisaran pendengarannya lebih besar, tampaknya menguntungkan. Lamun ceuli narembing gitu gede, kelihatannya menguntungkan, dia bisa menangkap suara lebih hebat. Tetapi enggak, tetap saja sama. Ada batas indriawi. Ini disebut ambang batas pendengaran. Diatur dengan tujuan tertentu. Coba bayangkan, jika telinga kita terlalu sensitif, setiap saat kita harus mendengar berbagai suara, mulai dari detak jantung kadenge ke kuping, hingga gemersik tungau kecil di lantai. Hidup seperti ini akan sangat mengganggu. Mun sagala ka kuping wah riweuh, Bu. Keseimbangan serupa berlaku pula bagi indera peraba. Sel saraf peraba yang sangat sensitif dan berada di bawah kulit manusia dijadikan sensitif dengan cara yang sebaik-baiknya dan tersebar di seluruh permukaan tubuh. Saraf tersebut terhimpun terutama di ujung jari, di bibir, dan organ-organ seksual. Sebaliknya, daerah yang kurang penting dalam tanda kutip, misalnya punggung, memiliki lebih sedikit sel saraf peraba. Ini memberi keuntungan besar bagi manusia. Bayangkan, jika terjadi sebaliknya, jika ujung jari kita sangat tidak sensitif dan kebanyakan sel saraf berkumpul di punggung, tidak diragukan lagi, ini akan sangat menjengkelkan. Sementara kita tidak mampu menggunakan tangan secara efektif, punggung kita justru merasakan hal-hal terkecil, sampai lipatan baju pun terasa begitu. Riweuh lah pokoknya. Perkembangan organ adalah contoh keseimbangan yang rumit. Misalnya rambut dan bulu mata. Meskipun keduanya sebenarnya sama saja rambut, kecepatan tumbuhnya tidak sama. Anggaplah bulu mata tumbuh sama cepatnya dengan rambut di kepala. Maka bulu mata akan mengganggu penglihatan dan bisa menusuk mata, membahayakan salah satu organ terpenting. Panjang bulu mata kita tertentu dan tetap. Jika bulu mata ini memendek, misalnya karena terbakar atau kecelakaan, maka bulu mata akan memanjang sampai mencapai panjang ideal lalu berhenti. Coba bayangkan lamun terus manjangan. Jadi lamun bulu mata kaduruk, keluar deui, tapi sampai itu saja. Tidak perlu terus manjang. Jika kudu diuntun kemah. Ini yang disebut dengan pa'adalak. Allah membuat keseimbangan dalam tubuh manusia. Bulu kelek misalnya, bulu irung. Padahal sami eta bulu-bulu kene. Bentuk bulu mata pun sangat penting. Karena bentuknya sedikit melengkung ke atas. Bulu mata tidak menghalangi pandangan dan membuat mata terlihat indah. Ketika tumbuh, bulu mata ini ditutupi minyak halus yang dihasilkan oleh kelenjar tertentu di tepi kelopak mata. Karena itulah bulu mata kita
tidak terasa kasar dan lurus seperti sikat. Wah, bayangkan punya namun bulu soca siga sikat. Penyesuaian halus seperti ini terdapat di seluruh bagian tubuh manusia. Luar biasanya, sebagaimana pada remaja, penciptaan yang tepat ini juga tampak pada bayi yang baru lahir. Contohnya, tulang tengkorak bayi yang baru lahir sangat lunak dan pada batas tertentu dapat bergerak di atas yang lain. Keluasan tulang tengkorak ini memudahkan keluarnya kepala bayi dari rahim ibu tanpa bahaya. Bayangkan jika tidak luas, tulang tengkorak ini bisa saja retak selama kelahiran. Dan itu bisa menyebabkan kerusakan parah pada otak bayi. Dengan kesempurnaan serupa, semua organ dalam tubuh manusia berkembang secara harmonis selama proses perkembangan. Misalnya pada perkembangan kepala, tengkorak yang menyelubungi otak tumbuh bersesuaian dengan otak. Andaikan tengkorak tumbuh lebih lambat daripada otak, ia akan menekan otak dan segera menyebabkan kematian. Contoh terakhir, air liur, ciduh, yang berperan pada awal proses pencernaan makanan. Berfungsi membasahi makanan supaya makanan mudah dikunyah gigi dan turun melalui kerongkongan dengan gaya peristaltik. Air liur juga merupakan zat khusus untuk mengubah melalui sifat kimiawinya zat pati menjadi gula. Coba pikirkan apa yang akan terjadi andai air liur tidak dihasilkan di dalam mulut. Kita tidak akan mampu menelan apapun atau bahkan tidak akan bisa berbicara karena mulut kita kering. Kita tidak akan mampu mengonsumsi makanan padat dan harus selalu meminum cairan saja. Minum terus. Ini yang disebut dengan contoh-contoh fi ayyi syuratin fasawwaka fa'adalak. Allah menyempurnakan kamu dan membuat tubuh kita ini dalam kondisi yang seimbang. Para ikhwatu iman, manusia juga punya naluri, keinginan untuk punya keturunan. Ini dijelaskan di surat Ali Imran ayat 14. Sudah pada hafal karena sering membaca dan mendengar. Zuyyina linnas. Zuyyina itu artinya dihias. Manusia itu dihias dengan apa? Hubus syahwah. Dengan kecintaan pada apa-apa yang diinginkan. Apa yang diinginkan syahwatnya itu? Minan nisa, yaitu wanita-wanita. Maksudnya ini mafhumnya laki-laki menyukai perempuan. Mafhumnya tentu sebaliknya. Perempuan menyukai laki-laki. Dan itu normal. Karena ini sudah oleh Allah ditempelkan menjadi naluri manusia. Wal banin, dan kecintaan kepada anak-anak. Wal qanatiril muqantharah. Ini qanatiril muqantharah itu artinya tumpukan. Tumpukan yang banyak minad dahab, dari emas, wal fiddah, dan perak. Dulu kan uang itu dibuat dari emas dan perak sehingga standarnya tetap. Sekarang karena duitnya pakai kertas, maka kursnya itu berubah-ubah. Makanya sekarang ada ide dan gagasan agar kembali menggunakan dinar dan dirham yang menggunakan emas dan perak. Sehingga standarnya tetap tidak ada pihak yang dirugikan.
Ad-dhahab wal fiddah ini juga simbol dari dal PS duit. Wal khailil musawwamah, dan kuda pilihan, khail, kuda. Sekarang bukan hanya kuda, ada kijang, ada BMW, ada Mercy. Ini simbol harta kekayaan. Jadi kendaraan pilihan. Wal an'am, dan binatang ternak. Wal harth, dan hasil pertanian. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan hidup dunia. Wallahu, dan Allah, indahu, di sisinya, husnul ma'ab, tempat kembali yang baik, yaitu surga. Nah, berdasar ayat ini, umat manusia itu oleh Allah diberi naluri pembawaan garizah. Laki-laki menyukai wanita, wanita menyukai laki. Ibu bapak mencintai anak, dan sebaliknya anak mencintai orang tua. Yang terakhir mencintai harta. Bahkan tentang harta oleh Allah dirinci, emas, perak, kendaraan, binatang ternak, hasil pertanian. Itu simbol-simbol dari harta kekayaan. Jadi sebenarnya tidak salah di dalam Islam kalau kita mencintai harta. Aneh, ieu mah aya ajengan resep kana duit. Ida ajengan ge. Jelema. Aya lalaki bogoh ka awewe, normal. Normal ya Bu ya? Cing lamun aki-aki bogoh ka gadis normal teu? Normal da aki-aki ge lalaki. Atau nini bogoh ka bujang. Normal da nini ge jelema. Mun aki-aki bogoh ka embe, nah itu sudah penyimpangan itu. Sudah menyimpang dari fitrah. Nah, yang jadi persoalannya akan kita bahas nanti adalah bukan hanya punya naluri ingin punya anak. Ini terbukti banyak pasangan suami istri yang sudah berumah tangga lama, oleh Allah dikasih karunia harta banyak, tapi oleh Allah tidak dikaruniai anak. Maka biasanya suasana rumah tangganya itu mulai berubah. Yang tadinya harmonis menjadi harmonika. Ngek, 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 ngek. Gitu ya salah kijeng pamajikan teh. Gaweana teh ngan pasea we. Siga ucing sareng ucing. Sareng anjing mah tarik teuing. Bahkan ada pasangan suami istri yang kemudian cerai gara-gara tidak punya anak. Ya, walaupun banyak juga yang bisa menyelamatkan bahtera rumah tangganya, tidak tenggelam, tidak bubar, tidak cerai dengan cara memelihara anak tetangga, anak baraya, ngukut anak dulur, anak batur. Bahkan di kampung mah aya kulantaran anak teu boga terus miara monyet. Da meureun eta pedah monyet mah jiga jiga sahanya? Jiga monyet we. Di sini menunjukkan bahwa manusia punya naluri ingin punya keturunan. Sekarang ada yang disebut dengan gerakan feminis. Gerakan kaum wanita yang mengusung isu gender equality, kesetaraan gender. Mereka mengabaikan nilai-nilai agama, mereka mengabaikan nilai-nilai kodrat kewanitaan. Bahkan mereka sudah lebih jauh kalau di Eropa memandang bahwa punya suami, hidup dengan suami itu sama dengan hidup dengan musuh. Sehingga mereka tidak mau menikah. Yang dikejar oleh mereka adalah karir. Mereka lebih suka pulang kerja itu datang ke rumah kasih makan anjing atau kucing daripada makan bersama dengan suami. Kebutuhan seks mereka penuhi dengan berzina, kebutuhan anak mereka penuhi dengan
adopsi. Neangan we dari sisi jalan ge loba. Di sini menunjukkan bahwa tetap saja walaupun mereka menentang pernikahan, naluri ingin punya anak ada. Bahkan bukan hanya naluri ingin punya anak, kita juga diberi naluri ingin punya anak itu dengan kelebihan-kelebihan. Berbagai kelebihan. Apakah kelebihan tubuhnya yang ototnya kuat, atau kelebihan tingkat kecerdasannya, kelebihan rupanya yang ganteng atau cantik. Dan ini bisa dibuktikan. Kalau zaman jahiliyah dulu, saya muat di sini di bawah beberapa catatan. Di zaman jahiliyah dengan adanya nikah istibdo. Nikah istibdo itu begini, kalau bapak-bapak punya istri, lalu ingin punya anak kuat, seperti misalnya Mike Tyson. Ya, Mike Tyson itu tukang naon? Tinju, yang dikenal dengan julukan si leher beton. Nah, zaman jahiliyah itu dicari laki-laki model itu. Misalnya ada Mike Tyson nih, istrinya diserahkan kepada Mike Tyson. Nih, garap oleh kamu. Pokoknya jangan dikembalikan sebelum istri saya hamil oleh kamu. Nah, itu dulu namanya nikah istibdo. Minta bibit. Di orang ada Garut, nu kitu teh hasilna mah. Supaya unggul gitu. Nah, sekarang ada kecenderungan juga. Manusia sekarang juga ada kecenderungan punya naluri yang sama, hanya caranya bukan seperti itu. Sekarang dalam memenuhi kebutuhan agar anak itu memiliki kelebihan melalui rekayasa genetika engineering. Terutama setelah diketemukan metode pengawetan sperma. Kan sperma itu kalau sudah tertumpah, maka dalam beberapa saat sel-selnya itu akan mati. Sekarang ada metode bisa diawetkan, sehingga bisa bertahan bertahun-tahun. Sehingga di Eropa kemudian berdiri ada bank sperma. Bank sperma. Jadi di sana mah bukan penitipan uang, tapi menitipkan sperma. Kan ada kejadian di Perancis, seorang wanita sudah lama ditinggal mati oleh suaminya, lalu ia ingin punya anak lagi dari suaminya yang telah meninggal. Dia tahu, dia ingat bahwa dulu suaminya ketika masih hidup pernah nitipkan sperma di bank sperma. Dihubungilah pihak bank sperma itu, dicari dan diketemukan. Lalu diproses melalui proses inseminasi buatan. Disemprotkan ke dalam rahim si wanita itu. Dan ternyata hamil normal. 9 bulan melahirkan bayi laki-laki, tapi aneh, bayi yang terlahir itu kulitnya hidung, hitam, rambutnya keriting, hidung deh. Padahal suami istri itu Prancis kulit putih dua-duanya. Kok anak saya jadi kieu ieu teh gitu. Teliti punya teliti. Ternyata salah pihak bank sperma. Jadi ari plesna ples naon Bu? Botolnya. Botolnya itu pakai merek suami padahal sperma orang negro. Sebab menurut ginekologi itu ilmu tentang gen, tidak mungkin suami istri kulit putih punya anak negro. Seperti tidak mungkin suami istri negro
anaknya kulit putih. Nah, karena genetika itu. Nah, dengan adanya metode pengawetan sperma, kemudian lahir adanya bank sperma, bahkan kemudian ada yang disebut dengan bayi tabung, baby in vitro. Kemudian kesininya berkembang ada cloning. Bahkan di Amerika ada yang disebut dengan surrogate mother, baby contractual, baby bearer. Di Amerika itu ada wanita-wanita yang mengontrakkan, menyewakan kandungannya untuk mengandung bayi dari orang lain. Ngontrakeun rahim. Nah, dengan adanya perkembangan di bidang bioteknologi ini, jelas akan sangat berpengaruh terhadap kajian mengenai fikih. Insya Allah hal-hal yang terkait dengan itu kita bahas pada bulan mendatang. Bagaimana tinjauan syariat Islam. Selain itu juga ada kekhawatiran terjadinya apa yang disebut dengan the population explosion, peledakan penduduk. Bayangkan, modalna teh pawitna cuma 2, Nabi Adam dan Ibu Hawa. Sekarang yang ada saja sekitar 6,5 miliar. Nah, ada kekhawatiran. Kemudian melahirkan usaha. Ada 2 usaha yang dilakukan oleh manusia sekarang ini. Ada birth control, pembatasan kelahiran. Ada family planning. Family planning mah keluarga berencana. Nah, insya Allah nanti pada kajian berikutnya kita juga bahas dari sudut pandang Islam mengenai rekayasa genetika, juga mengenai pembatasan kelahiran itu. Sementara hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadirin dan hadirat waktu iman pada Al-Ustadz yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita sekalian. Mudah-mudahan menjadikan pedoman bagi kita untuk senantiasa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami tutup, mohon doa restu bahwa pada tanggal 11 Juni 2009 salah satu perguruan tinggi di lingkungan Jamiah Persatuan Islam, yaitu Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Persatuan Islam, akan melaksanakan wisuda kedua dan sekaligus pengukuhan jabatan guru besar dosen tetap STKIP Persatuan Islam, yaitu Profesor Dr. Haji Imbas Niman MPD, bertempat di Grand Pasundan Hotel, Jalan Lingkar Selatan, Bandung. Terima kasih atas doanya dan kami juga terima kasih atas segala perhatian dan bantuannya terutama khususnya perwujudan pembangunan kantor kita ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf dan insya Allah kita bertemu lagi pada Ahad kedua yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.